Salam, Safe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Kabupaten Timur Tengah Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari fasilitator kami, Ibu Regina Angelina 2 SPD MM, dan pengajar praktek saya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bapak Ishak Biokliu, serta pengajar praktek dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Ibu Petronella Muti SPD. Dan saya sendiri, calon guru penggerak atas nama Yeti Tapenu SPD SD dari SD Negeri WO Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Saya Fidelia Esperanza Tonbesi SPD dari SMPS Santo Yosep Mobesi Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan saya Emanuela Lae Putunailai SPD dari SMP Satap Negeri Bakan, Kabupaten Timur Tengah Utara. selamat menyaksikan. Iya, selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang, Delia. Ibu Yudit. Ya, selamat siang. Ya. Selamat siang Ibu Delia. Ya, selamat siang Ibu Yudit. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya luar biasa, masih sehat dan semangat. Wah, syukurlah Ibu kalau dalam keadaan sehat. Ya, Hari ini kita ada coaching ya Ibu, dengan ada lakukan kegiatan coaching ya Ibu. ya hari ini ada percakapan coaching yang akan dilakukan oleh saya bersama dengan coach saya. Oke. Baik Ibu, sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Delia. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan. Di antaranya, Ibu jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Yudi, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching pada kesempatan ini adalah yang pertama itu saya mendengarkan aktif, yang kedua itu adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Itu adalah dua kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini. Oke, baik. Dari dua kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat kegiatan observasi ini?
Baik, Bu. Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu pada proses coaching itu mungkin mendengarkan aktif ya, Bu, sehingga nanti dapat menggali potensi atau kekuatan yang ada pada diri coach dan coach sendiri dapat menemukan sendiri solusinya terhadap permasalahan yang ia temui. Mungkin itu, Bu. Oke, baik Ibu Delia. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dari proses coaching kali ini? Ya, indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan saya yang diharapkan itu adalah dalam coaching ini saya berusaha untuk menggunakan alur tirta ya secara runtut dan tidak keluar dari alurnya. Kemudian saya berusaha untuk bisa menggali ide-ide dari coach sehingga nanti coach sendiri menemukan solusi atas permasalahan yang ia temui. Ya, mungkin itu, Bu. Oke, baik Ibu Delia. Demikian dulu ya Ibu Iya, Bu. observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Kemudian nanti terakhir kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama berefleksi ya Ibu. Iya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Baik, Iya. selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang Ibu Delia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Kabarnya baik, Bu. Kalau Memang kabar ibunya terlihat bagaimana? dari kabar saya juga puji Tuhan baik, Bu. Masih luar biasa, masih sehat dan semangat. Ya, Bu Amin. ya. Oke, Bu. Kira-kira pada kesempatan ini kita mau membahas tentang apa, Bu? Kira-kira. Begini Bu, sebenarnya saya punya ada permasalahan di dalam uh, kelas saya yang dimana terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Nah, di sini terkait dengan rekan-rekan guru saya Ibu, di sekolah itu yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak pernah berubah dalam penyampaian materi pembelajaran. Mereka masih tetap menggunakan metode atau model yang lama atau metode ceramah saja begitu, Ibu. Oh ya, baik ya Bu ya. Jadi ini permasalahannya Mak Yeti ini adalah guru-gurunya Ibu Yeti masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang lama ya Bu. Kurang variasi dalam Iya, metode Bu. pembelajaran ya. Oke, Iya. baik Bu. Nah, kira-kira pada kesempatan ini Bu, percakapan kita ini apa yang Ibu ingin harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan kita siang hari ini, saya bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar sehingga saya bisa memperbaiki proses pembelajaran di sekolah saya, begitu Bu. Oke, baik Bu ya. Eh, Ibu, menurut pengamatan Ibu, kira-kira menurut Ibu mungkin ada faktor atau penyebab yang menyebabkan guru-guru itu kurang kreatif atau kurang berinovasi ya, atau kurang apa namanya, kurang mau untuk memunculkan ide-ide baru dalam memunculkan metode pembelajaran yang baru. Kira-kira apa yang menyebabkan ya, Bu? Yang menyebabkan guru-guru tidak mau keluar dari zona mereka itu yang pertama kurangnya IT mereka Ibu. Terus yang berikutnya mereka kurang dalam memberikan metode atau menggunakan alat peraga Ibu dalam pembelajaran. Siap, Bu ya. Oke, Bu, baik, Bu. Eh, apa yang Ibu sudah lakukan ya untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Mungkin ada hal yang sudah Ibu lakukan, pola pendekatannya seperti apa, bisa diceritakan. Yang saya sudah lakukan itu Ibu, saya
melakukan pendekatan secara pribadi dengan guru tersebut. Setelah itu kami saling berkolaborasi sehingga mereka juga bisa masuk dalam perubahan tersebut, Ibu. Oh ya, jadi itu yang Ibu sudah lakukan dan kira-kira dari kondisi sekarang ini Bu, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Ibu ini kondisi sekarang ini guru-guru Ibu ini berada pada level berapa? Untuk sementara guru-guru saya ini masih berada di level 5, Bu. Karena dengan kemampuan kurang IT-nya sehingga mereka masih berada di level 5, Ibu. Oh ya, baik ya Bu ya. Oke, untuk mengatasi permasalahannya Ibu ini kira-kira apa yang harus Ibu lakukan ya untuk mengatasi permasalahan sehingga guru-guru ini bisa berinovasi atau bisa memunculkan metode baru dalam proses pembelajaran. Yang ingin saya lakukan itu, saya akan berusaha untuk pendekatan dengan kepala sekolah dan juga pengawas untuk kami bisa melakukan pelatihan begitu, Ibu. Baik Bu, mungkin ada selain pendekatan dengan kepala sekolah atau guru-guru atau ya kepala sekolah dan pengawas, mungkin ada metode atau langkah yang lebih bagus atau mantap Bu dari metode klasikalnya Ibu sehingga mungkin lebih menarik guru-guru untuk punya keinginan untuk mencari tahu atau ya memunculkan metode baru dalam pembelajaran. Mungkin ada metode yang lebih mantap lagi dari Ibu. Ya, itu sudah Ibu seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Saya akan berusaha untuk melakukan kolaborasi dan juga akan mengadakan pelatihan kepada guru-guru tersebut, Ibu. Baik Bu ya, itu luar biasa sekali ya Bu. Jadi sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, kira-kira Ibu akan melaksanakannya kapan? Saya akan melaksanakannya dalam waktu secepatnya, Bu. Itu saya merencanakan hari Sabtu kami bisa melakukan pelatihan, Ibu. Dan pelatihan Oh ini ya. kami akan mengadakannya pada jam keluar sekolah. Oh ya, jadi kegiatannya akan dilaksanakan setelah pembelajaran di sekolah. Jadi di luar jam sekolah ya Bu ya. Ya. Iya, Bu. Jadi Bu, itu tadi mungkin skala sekarang untuk dengan kondisi Ibu itu adalah 5. Ya, jadi setelah nanti Ibu bisa mengatasi permasalahan Ibu ini, kira-kira yang Ibu harapkan skala skala yang diharapkan oleh Ibu itu mau di level berapa kira-kira? Untuk sementara kalau dapat itu di level 7, Bu. Oh ya, puji Tuhan ya Bu ya. Semoga ini nanti yang diharapkan ini bisa tercapai dan dilaksanakan dengan baik. Bu, mungkin selain pengawas dan kepala sekolah, ada lagi mungkin eh, yang dibutuhkan atau yang diajak untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan Ibu ini? Ah, ada, Ibu. Saya akan ah, mengajak teman sejawat saya untuk kami sama-sama, Ibu. Oh ya baik, rekan sejawat Ibu yang berikut adalah pengawas dan kepala sekolah ya Bu. Ya Iya, luar biasa ya Bu iya. rencana aksinya Ibu. Saya doakan semoga nanti rencana aksinya Ibu dapat dijalankan dengan baik sesuai juga dengan yang diharapkan ya Bu ya. Oh ya, Amin oke. ya, Bu. Kesempatan kita pada siang hari ini mungkin Ibu saya sudahi dulu karena nanti masih melanjutkan lagi kegiatan berikut. Nanti minggu depan lagi kita bisa obrol santai lagi ya Bu, karena saya mau tahu perkembangan dari guru-guru Ibu ini sudah bagaimana. Bisa ya Bu ya? Bisa, Bu. Oke, Terima baik kasih Bu. atas Selamat waktunya. siang atas Selamat waktunya. siang. Terima kasih ya Bu. Oke, baik Ibu Delia. Tadi Iya sudah Bu, melakukan coaching ya dengan Ibu Yeti. sudah Bu. Ya.
Baik, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pasca observasinya tadi. Yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Delia inginkan? Ya, mungkin tadi yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan indikator keberhasilan bahwa saya berusaha untuk selalu menggunakan alur Tirta. Tadi menurut saya bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan coaching ini dengan menggunakan alur Tirta. Tapi di sini Bu, mungkin saya untuk menyampaikan apa pertanyaan-pertanyaan berbobot ini mungkin yang kurang, sehingga nanti saya berlatih lagi, terus berlatih lagi untuk menggali potensi yang ada pada coach saya, nanti mungkin pada proses coaching selanjutnya. Itu yang mungkin saya berlatih lagi, Bu. Oke, baik Ibu Delia. Tadi saya perhatikan juga bahwa Ibu Delia sudah mengikuti proses atau alurnya itu sesuai dengan alur Tirta, dan Iya. juga Ibu Delia sudah berusaha uh, menggali potensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Yeti, dan Ibu Delia juga sudah memberikan solusi dari permasalahan yang Ibu Yeti hadapi tadi. Pertanyaan yang terakhir itu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Delia kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama dengan si coach. Baik, Bu. Mungkin yang saya berusaha untuk kembangkan adalah memaksimalkan potensi dan juga mungkin nanti kehadiran penuh. Ya, sehingga saya bisa fokus. Kalau kehadiran penuh berarti saya fokus sehingga saya betul-betul mendengarkan penuh permasalahan dari coachingnya saya sehingga saat melontarkan pertanyaan itu sesuai dan coach juga mampu untuk menjawab dan coach juga bisa menemukan solusi dengan sendirinya dari permasalahannya itu. Mungkin itu Bu yang nanti ke depannya saya akan kembangkan. Oke, luar biasa. Itu prinsip yang bagus Ibu Delia. Saya rasa waktu kita cukup. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Semoga kedepannya diberi kemudahan untuk coaching-coaching selanjutnya. Terima Iya, terima kasih. kasih Bu. Iya. Iya, baik, sama-sama ya Bu ya. Oke, kita ke siklus 2. Baik, selamat siang Ibu Yudit. Ibu Yudit kah? Ibu Yeti. Ibu Yeti ya. Baik, selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang Ibu Delia. Iya, apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Oke, luar biasa, masih semangat ya Bu ya. Baik Bu, Iya Bu. nanti sebentar akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Iya Bu. Iya, baik. Sebelum melakukan proses coaching, mungkin kita mengadakan supervisi dulu ya Bu ya. Jadi Iya. sebelum memulainya, saya di sini sebagai supervisor akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan pengamatan proses coachingnya Ibu nanti. Jadi di sini ada beberapa rubrik yang mungkin saya harus sampaikan ke Ibu. Yang pertama, ketika melakukan coaching harus sesuai dengan paradigma berpikir coaching nanti, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang berikut juga harus sesuai dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, serta di sini juga Iya Bu. mungkin bisa menjadi pendengar yang aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang nanti saya gunakan sebagai acuan untuk mengamati proses coaching Ibu dengan coaching.
Yang berikutnya lagi, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, ajukan untuk Ibu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan saat proses nanti saat proses coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ini ada dua kompetensi yang Ibu akan kembangkan ya. Tapi dari dua kompetensi ini kira-kira menurut Ibu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan mungkin secara spesifik pada proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan itu Ibu adalah saya mendengarkan aktif Bu untuk bisa menjawab pertanyaan. Mendengarkan aktif. Oh, oke, baik Bu ya. Yang berikut pertanyaan yang terakhir Bu ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang diharapkan atau diinginkan dalam proses coachingnya? Ah, yang ingin didapatkan di sini adalah coach saya bisa dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang terbaik Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi di sini indikator ketercapaian semoga mendapatkan solusi sendiri dari diri coach ya atas permasalahan yang ada. Baik Bu, semoga proses coachingnya ini berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu ya. Oke, baik Ya Ibu, Bu. silakan melakukan percakapan coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu Yudit. Selamat siang Ibu Yeti. Apa kabar hari ini Ibu? Syukurlah saya dalam keadaan baik dan sehat selalu Ibu. Puji Tuhan. Baik Ibu Yudit. Dengar-dengar Bu Yudit ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan Bu? Betul Ibu, ada sesuatu ingin saya sampaikan Ibu Yeti. Baik Bu, tapi sepertinya waktu kita tidak lama ya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita saling sharing ya Bu. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Terima kasih Ibu. Baik, begini Ibu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan begitu. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode yang lama, misalnya seperti ceramah, kemudian tidak ada perubahan sama sekali seperti itu. Padahal kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman ini teknologinya semakin canggih, kemudian pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau ikut perubahan yang ada Ibu. Mereka hanya mengandalkan metode-metode terdahulu misalnya seperti ceramah tadi. Sehingga pembelajarannya itu seperti kurang bervariasi begitu Ibu. Seperti itu. Oh, baik Ibu. Jadi di sini saya garis bawahi bahwa permasalahan Ibu Yudit ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang selama ini kurang bervariasi ya Bu. Iya, betul. Betul begitu Ibu Yeti, kurang bervariasi. Kemudian ini metode atau model pembelajarannya itu masih model yang lama, yang begitu-begitu saja Ibu. Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Yudit dapatkan nanti? Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, Ibu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran yang saya ampu, Ibu. Oke Bu, jadi yang Ibu Yudit harapkan ini adalah adanya perubahan di sekolah Ibu ya Bu. Betul sekali, Ibu. Jadi saya ini ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model, maupun media pembelajaran yang lebih bervariasi.
misalnya menggunakan beberapa aplikasi yang sementara ini tenar begitu Ibu, seperti Quizzes, juga ada metode-metode lain yang bisa digunakan untuk digunakan para guru untuk membuat slide-slide proyek, misalnya menggunakan PowerPoint, juga lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik Ibu Yudit. Dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode, model, atau media, itu bisa dapat meningkatkan pembelajaran yang ideal ya Bu. Nah, Iya. dan di sini kira-kira pembelajaran yang guru-guru lakukan itu sudah berada di level berapa ya Bu? Sepertinya masih di level yang kelima, Ibu Yeti. Di sekolah saya itu lebih banyak guru-gurunya itu yang termasuk guru senior itu karena banyak, mungkin masih saya kategorikan dalam level yang kelima. Kalau untuk yang level yang lebih tinggi itu kayaknya masih sangat sulit menurut saya, Ibu Yeti. Jadi saya kasih level yang mungkin untuk sementara level 5, Ibu. Oh, oke Bu, luar biasa sekali. Jadi di level 5. Nah, kondisi sekarang nih kira-kira Ibu mau tingkatkan ke level berapa Ibu? Kalau bisa memungkinkan ya bisa ditingkatkan sampai ke level yang ke-7 Ibu Yeti. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Ibu Yeti. Mengingat kebanyakan guru-guru di sekolah saya ini kebanyakannya kritikan yang kita dapat. Kemudian menurut saya mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin dilakukan adanya perubahan Ibu Yeti. Baik Ibu. Nah, rencana Ibu untuk meningkatkan ke level 7 itu kira-kira bagaimana Ibu? Baik Ibu Yeti, sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana itu Ibu, tindakan yang saya buat, tapi mungkin semacam kegiatan sosialisasi seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru dari atau face to face secara bergantian seperti itu Ibu dengan rekan guru di sekolah. Baik Ibu. Kira-kira masih ada lagi dukungan yang lain kok Ibu? Oke, mungkin kalau bukan mentoring yang coba saya konsultasikan, mungkin saya konsultasikan lebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah saya, khususnya penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi seperti itu, Ibu Yeti. Wah, itu bagus sekali Ibu Yudit. Langkah-langkah yang Ibu sudah ambil itu sudah bagus Ibu untuk Ibu bisa mencapai level ke-7 Ibu. Yeah. Baik Ibu Yudit, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini. Lain kali kita bisa berkabar ya Bu. Terima kasih Ibu atas bimbingannya hari ini Ibu Yeti. Sama-sama Ibu. Ya, selamat siang Ibu Yeti. Selamat siang. Halo Ibu Yudit. Ibu Yeti. Bagaimana dengan proses coachingnya ini, Bu? Bagaimana perasaannya? Baik, terima kasih Ibu. Perasaan saya setelah coach ini, saya sudah merasa lega karena coaching saya sudah menemukan solusi atau langkah-langkah terbaik Ibu. Oke, baik Bu. Ya, baik Bu. Di sini tadi saya mencatat ada beberapa hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan pengamatan saya yang sudah saya amati dalam proses coachingnya. Eh, yang pertama itu Ibu tadi sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip
ya paradigma berpikir coaching, juga tidak keluar dari alur Tirta tadi ya. Jadi tadi ada tujuan, identifikasi, masalah, terus ada rencana aksi dan juga sampai ke tanggung jawab. Yang berikut di situ tadi dalam proses percakapan coaching ini Ibu ada kemitraan sesuai dengan kemitraan di mana Ibu memposisikan diri setara dengan coach. Sehingga tadi coach dengan apa memiliki ruang gerak untuk menyampaikan solusi atas permasalahannya itu. Yang berikut ada proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach sendiri tadi. Yang berikut saat melakukan alur tirta juga sesuai. Dan yang berikut tadi ada sedikit tentang kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuhnya itu ya Bu ya. Kira-kira Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Kompetensi, ada kompetensi mana yang kira-kira Ibu akan kembangkan ke depannya nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu yang mungkin saya lebih memperdalam lagi ya Bu. Oh, ya. Jadi itu adalah kompetensi yang akan diperlukan waktu untuk berlatih terus-menerus sehingga nanti ke depannya juga lebih maksimal dan lebih efektif lagi ya Bu ya. Oke Bu, Ya. proses coachingnya hari ini lumayan baik dan luar biasa. Nah, mungkin itu saja pengamatan yang saya amati tadi proses coachingnya Bu ya. Terima kasih dan selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu. Iya. Baik, Siklus kita pilih 3. level ketiga. Oke. Selamat siang Ibu Yudit. Selamat siang Ibu Yeti. Apa kabar hari ini Ibu Yudit? Syukurlah saya dalam keadaan baik Ibu Yeti hari ini. Baik Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu. Betul, benar sekali Ibu Yeti. Nah, sebelum melakukan coaching Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sehingga bisa berjalan sesuai dengan alurnya Bu. Baik Ibu. Baik, pada coach hari ini saya akan menilai Ibu dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip atau item diantaranya kemitraan, proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coach kali ini? Baik, terima kasih Ibu Yeti. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, Ibu. Baik, jadi pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif yang Ibu akan gunakan ya, Bu. Yeah. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Ya, jadi kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu Yeti. Baik, Ibu. Yang berikut lagi, Ibu, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Oh iya, baik Ibu Yeti. Jadi saya itu ingin supaya coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dari coach saya tersebut, Ibu Yeti.
Baik Ibu, demikian dulu ya ini observasinya. Silahkan Ibu melakukan coach hari ini. Terima kasih Ibu Yeti. Sama-sama. Selamat siang Ibu Delia. Selamat siang, Ibu Yudit. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Delia? Kabarnya puji Tuhan, semangat dan sehat, Bu. Luar biasa Ibu ya. Tetapi, iya, Bu, tetapi ada sedikit yang mengganjal dalam saya punya pikiran ini, Bu. Ada sedikit beban begitu. Sehat, Waduh. tetapi sedikit ada beban. Kalau tadi sehat dan luar biasa seperti itu, saya penasaran Ibu Delia, kira-kira apa yang mengganjal di pikiran Ibu sehingga sudah sehat tapi ada sedikit yang mengganjal di pikiran Ibu. Bisa ceritakan dengan saya Ibu Delia, saya siap mendengarkan Ibu Delia. Iya, Bu. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya, Bu, ya, sudah sedikit menyediakan waktu untuk mendengarkan sharing saya, Bu. Apa yang mengganjal dalam pikiran saya pada kesempatan ini. Ini nih, Bu, saya ada sedikit masalah. Eh, saya punya anak-anak di dalam kelas ini kurang antusias dalam mengikuti saya punya proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran IPA, Ibu. Kesannya saya merasa seperti saya lebih monoton. Pembelajarannya juga satu arah. Dari komunikasi di sini saya sendiri yang lebih aktif, anak-anak pasif, terus seperti tidak semangat, kurang seperti membuat suasana menyenangkan di dalam kelas, Bu. Ini yang mengganjal saya, Bu, dalam saya punya pikiran. Oke. Uh, Baik Ibu, kalau hal tersebut mengganjal sekali pikiran Ibu, uh, itu dapat saya ambil kesimpulan bahwa siswa-siswa di dalam kelas yang Ibu ampu pada mata pelajaran yang Ibu ampu itu anak-anak itu kurang antusias ya atau tidak aktif. Seperti itu ya Iya, Ibu. Bu. Iya, Terus seperti itu. Ibu sepertinya monoton sekali dalam proses pembelajaran sedangkan anak-anaknya itu pasif. Begitu ya Ibu? Iya, Bu. Benar, Bu. Oke, baik. Dari percakapan kita hari ini, yang ingin saya dapatkan itu kira-kira apa sih yang mau Ibu Delia harapkan atau dapatkan dari percakapan kita hari ini, Ibu? Baik, Bu. Yang saya harapkan dari percakapan kita ini, Bu, semoga saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya saya ini, Bu, di mana saya menginginkan anak-anak saya dalam proses pembelajaran IPA, proses pembelajaran saya yang saya asuh ini antusias, terus pembelajarannya menyenangkan, anak-anak lebih aktif. Dan saya itu kalau bisa saya itu lebih pasif dan mungkin hanya sebagai fasilitator atau sebagai motivator anak-anak, tapi di sini anak-anak mungkin harus lebih dominan lah, Bu, dalam proses pembelajaran. Oh ya, Itu yang memang saya harapkan, Bu. luar biasa sekali ya harapan dari Ibu Delia seperti itu. Dan Iya, memang harus Bu. seperti itu Ibu, supaya memang anak-anak itu kita merasa harus ada saling timbal balik antara yang mengajar maupun yang mendengarkan. Sehingga suasananya itu aktif dan menyenangkan tentunya baik bagi kita sebagai guru maupun murid-murid yang kita ajari. Oke, Iya, Bu. baik Ibu Delia. Dari yang tadi Ibu Delia sampaikan bahwa tadi pembelajaran itu seperti yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira Ibu Delia itu pembelajaran itu kondisi yang sekarang Ibu Delia hadapi itu ada pada level yang keberapa Ibu? Iya, berdasarkan yang saya alami, Bu, ya. Anak-anak saya ini mungkin di kondisi sekarang ini levelnya level 5, Bu. Masih level 5, Bu. Ya, Level seperti 5. itu. Kalau masih dalam masih pada level yang kelima, kira-kira pada level yang keberapa yang ingin Ibu harapkan?
Iya, sebisa mungkin ya, Bu. Mungkin yang saya harapkan adalah yang terbaik dan mungkin level yang saya inginkan di sini kalau bisa di level 8 lah. Ya, karena ini menyangkut dengan proses pembelajaran di kelas, di mana anak-anak memang dituntut untuk kalau bisa mampu sedikit dalam segi pengetahuan, di mana ini juga mereka kalau dengan adanya mereka antusias berarti saya juga senang ya Bu, karena mungkin berhasil lah begitu. Jadi level yang saya inginkan di sini level 8 Bu. Oke, baik. Luar biasa, Ibu. Kalau dari level 5 sampai dengan level ke-8, tentunya harus ada usaha ya, Ibu. Iya Bu, benar Nah, Bu. apa ya kira-kira yang akan Ibu Delia lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Ibu Delia? Iya, Bu. Mungkin ini ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan dan mungkin saya rencana akan wujud nyatakan. Yang pertama itu mungkin saya berusaha untuk menyapa dengan hangat. Terus mungkin saya guru juga harus lebih bersemangat dulu. Karena ketika saya punya semangat yang tinggi, anak-anak melihat itu sebagai apa wujud nyata dan anak-anak pun mungkin akan terinspirasi dari semangatnya saya ini ya, Bu ya. Yang berikut adalah mungkin saya berusaha untuk menyediakan ice breaking karena kemarin-kemarin itu saya kurang, Bu. Saya bisa melihat bahwa saya kurang menyediakan ice breaking karena kalau mungkin dengan ice breaking kebetulan juga ini anak-anak saya ini masih masa peralihan dari kelas 7 ke SD ke SMP kelas 7 ya. Jadi mungkin mereka masih terbawa dari SD kan biasanya lebih banyak bermain, Bu. Jadi ketika di dalam ruang kelas saya monoton, mungkin kurang ada ice breaking, anak-anak jadi penat, cepat bosan, Bu. Jadi di sini saya bisa menyediakan lebih banyak ice breaking lagi sehingga mereka lebih semangat. Yang berikut mungkin, Bu, saya harus lebih memvariasikan metode pembelajaran saya, Bu. Mungkin dengan menggunakan Canva dan juga mungkin ada PPT atau PowerPoint lah Bu, sehingga di situ ada video-video pembelajaran yang saya tontonkan kepada anak, mereka bisa menarik minat mereka dalam belajar. Dan juga ada rencana untuk kalau bisa saya membuat latihan soalnya itu dengan menggunakan bentuk game, sehingga anak-anak itu lebih tertarik menarik perhatian anak-anaknya sehingga keadaan di dalam kelas lebih menyenangkan dan mereka lebih aktif gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu Delia. Usaha Iya, yang Bu. Ibu harapkan itu memang luar biasa. Uh, kalau tadi Ibu ingin menciptakan dengan cara langkah-langkah yaitu dengan menggunakan ice breaking, kemudian menggunakan metode atau model pembelajaran yang terbaru yang dapat membangkitkan semangat anak-anak. Uh, Iya, Bu. Perubahan lain yang tadi Ibu harapkan itu mungkinkah dengan adanya perubahan itu Ibu tentunya membutuhkan dukungan. Dukungan dari siapakah saja yang dapat memberi dukungan kepada Ibu untuk lebih berkreasi, berkreatif dalam mewujudkan perubahan yang Ibu Delia inginkan tadi. Iya, Bu. Di sini mungkin yang saya harapkan atau yang saya berusaha untuk dekati adalah guru saya yang mungkin sudah berpengalaman, guru senior saya. Kebetulan beliau juga punya pengalaman dan juga beliau ini mungkin bisa memberikan saya tips-tips bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya ini, bagaimana membuat lingkungan pembelajarannya itu jadi menyenangkan, nyaman dan anak-anak itu lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran. Mungkin itu guru-guru salah satu guru saya di sini dan juga mungkin saya juga melibatkan atau meminta dukungan atau kerjasama dari guru-guru serumpun IPA. Guru-guru serumpun IPA di sini kami kolaborasi untuk saling sharing dan mencari solusi atas permasalahan saya ini. Saya juga ada melihat dari teman guru saya yang ada di sekolah lain yang mungkin saya bisa mengajaknya untuk saya sharing pengalaman saya dan mungkin ada solusi darinya untuk dia bisa memberikan saya eh, banyak variasi-variasi metode atau model ajar yang dia punya mungkin saya bisa ambil untuk saya bisa kembangkan di sekolah saya, di kelas saya tentunya.
Itu, Oke, Bu. baik. Jadi tentunya selain kita berusaha sendiri dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan itu, tentunya kita juga mengharapkan adanya kerjasama ya Ibu antara rekan Iya, kerja untuk menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan juga tentunya. Ah, iya, Bu. baik Bu Delia, waktu kita mungkin cukup hari ini. Saya akan sangat senang jika Ibu nanti mungkin berbagi lagi cerita bersama dengan saya. Saya akan siap untuk mendengarkan semuanya itu Ibu Delia. Mari kita sama-sama bekerja sama-sama untuk menciptakan suasana kelas ya, menyenangkan untuk pembelajaran murid-murid kita ke depannya Ibu Delia. Iya, terima kasih Ibu Yudit karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang saya keluhkan atau saya pikirkan dan terasa berat ini ya Bu ya. Oke Bu, sampai jumpa lagi. Selamat siang ya Bu ya. Siang Ibu Delia. Selamat siang Ibu Yudit. Ya, Ibu Eti, selamat siang. Kita kembali lagi. Baik, Ibu Yeti. Baik Ibu, Ibu sudah selesai melakukan coaching. Syukurlah Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Saya sudah melaksanakan coaching hari ini dengan coach saya. Syukurlah Ibu, berjalan lancar dan baik Ibu. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu, kompetensi mana yang perlu Ibu kembangkan lagi Ibu? Menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi yaitu pada tahap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi dari tadi saya memperhatikan Ibu melakukan coach sesuai dengan alur Tirta Bu. Tidak keluar dari jalurnya. Semoga kedepannya kita bisa lancar-lancar saja ya Bu. Iya, terima kasih Ibu Yeti. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Ibu Yeti. Baik, sekian proses percakapan coaching kita sebagai salah satu acuan untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sekian dan terima kasih. Terima Selamat kasih. siang. Selamat siang, semoga Selamat bermanfaat. siang. Tetap semangat teman-teman. Semangat. Aduh, syukur selesai.